Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Pada zaman pemerintahan Raja Herodes, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, di manakah Raja Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di ufuk timur dan kami datang untuk menyembah Dia. Mendengar hal itu, terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena beginilah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem di tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka kapan bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergilah dan selidikilah dengan saksama hal ihwal anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepada aku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata Raja Herodes, berangkatlah para Majus itu. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu mereka sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada anak itu, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Kemudian, karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, mereka pun pulang ke negerinya lewat jalan lain. Demikianlah sabda Tuhan. Hari raya hari ini juga biasa disebut Epifani. Itu adalah kata Yunani, artinya penampakan atau tampilnya ke depan sesuatu yang sebelumnya tersembunyi. Epifani. Tadi sudah disampaikan bahwa sebetulnya hari raya Tiga Raja Epifani itu adalah sisi lain
dari peristiwa yang kita rayakan pada hari Natal. Allah yang hadir di tengah-tengah manusia dalam wujud bayi itu datang bukan lagi hanya untuk orang-orang Yahudi yang diwakili oleh gembala-gembala yang datang menyembah Yesus di Bethlehem, melainkan dia datang mencari dan menyelamatkan semua orang dari berbagai suku, berbagai bangsa dan budaya di atas seluruh muka bumi ini. Dan mereka itu diwakili oleh 3 orang Majus yang dikatakan datang dari jauh, menempuh perjalanan yang panjang dari tanah Arab sampai di tempat Yesus dilahirkan. Dan apa yang kita dengarkan dalam bacaan pertama tadi yang begitu indah, di mana Yerusalem sebagai pusat keagamaan dan budaya Yahudi dulu dan sekarang itu dipuji karena kepadanya akan berkumpul semua orang untuk membawa persembahan. Apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya sekitar 700 tahun sebelum Kristus lahir itu, dan dimaksudkan untuk membesarkan hati penduduk Yerusalem dalam kehancuran dan keterpurukan mereka karena mereka dijajah oleh bangsa asing dan kota itu dihancurkan. Sesudah kedatangan Yesus menjadi tanda dan lambang gereja Yerusalem yang baru. Yerusalem itu bukan lagi satu kota, bukan lagi satu tempat, melainkan suatu komunitas, persekutuan orang-orang yang dikasihi Allah dan yang mengandalkan kasih Allah itu dan mempercayakan hidup mereka kepada Allah dalam diri Yesus Kristus. Maka kutipan dari Nabi Yesaya 60 tadi yang dibaca dengan begitu bagus tetap merupakan suatu sumber inspirasi bukan lagi bagi penduduk Yerusalem atau bukan hanya bagi penduduk Yerusalem sekarang ini, melainkan bagi semua orang, bagi kita semua yang sudah disapa oleh Tuhan dan menanggapi kasih Tuhan itu. Yerusalem akan menjadi pusat yang dituju dan dikunjungi semua orang di atas muka bumi ini untuk berjumpa dan disapa oleh Tuhan. Itulah fungsi gereja sekarang ini. 3 orang Majus dari timur dengan susah payah dipimpin oleh bintang kebijaksanaan yang datang dari Allah sendiri mencari raja yang baru itu, kanak-kanak Yesus. Dan sebagaimana lazimnya mereka datang kepada penguasa di Yerusalem pada waktu itu, Raja Herodes, yang dikelilingi oleh dewannya, para ahli kitab suci dan ahli kebijaksanaan. Dan mereka sendiri kaget karena sesudah Yesus lahir ternyata mereka orang-orang yang pertama-tama pewaris janji-janji Allah untuk menerima keselamatan, ternyata mereka belum sadar bahwa Allah sudah hadir. Yang mengetahui itu hanya para gembala, orang-orang yang paling rendah kedudukan sosialnya dalam masyarakat, orang yang paling tidak berpendidikan dan mungkin juga tidak tahu banyak tentang katekismus. Mereka itu yang terbuka hatinya dengan bisikan para malaikat untuk menyembah Dia. Orang-orang Yerusalem tidak. Tetapi orang dari timur ini, dari Persia, dari daerah Arab, 3 orang Majus itu mewakili kita semua untuk berjumpa dengan Allah yang datang di tengah-tengah umatnya. Mereka adalah orang-orang yang dengan tulus hati mau mencari apa kehendak Allah tentang hidupnya, mau mencari apa yang benar, apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan dengan pesta Epifani ini
mau dikatakan bahwa mereka akhirnya sampai kepada kebenaran Allah itu, yaitu bahwa Allah mencari karena mencintai semua orang. Allah melalui pesta Epifani itu diwartakan kepada semua orang dan akhirnya juga sampai kepada kita. Sesudah kita mengenal Yesus, sesudah kita menjadi muridnya, sesudah kita menjadi anggota warga kerajaan Allah yang dimaklumkan oleh Yesus, yang meliputi dan menjangkau semua orang tanpa kecuali, pada gilirannya kita diutus seperti 3 orang Majus itu untuk mewartakan betapa Allah mencintai semua orang. Dan oleh karena itulah pesta 3 raja, pesta Epifani itu sudah puluhan tahun lamanya diangkat sebagai hari anak misioner. Dan dengan demikianlah adik-adik kita dari Sekami ini membawakan lagu-lagu yang indah pada hari ini. Terima kasih ya adik-adik. Dan sejak muda, sangat muda, anak-anak kita diingatkan supaya kita memperkenalkan Yesus kepada orang-orang di sekitar kita melalui apa? 2D dan 2K. Apa itu 2D? Doa, derma, kurban, dan kesaksian. 100 untuk kita semua. Kolekte di semua gereja di seluruh dunia pada hari ini dikirim ke Roma atau kantor di Vatikan sebetulnya untuk dimanfaatkan oleh kantor pusat di sana, membantu anak-anak di seluruh dunia dimanapun juga, khususnya di negara-negara yang masih lebih miskin daripada negara kita, supaya mereka juga dibimbing dalam iman, agar dalam hidupnya sehari-hari dapat menjadi orang-orang Majus yang baru zaman sekarang ini, mencari dan menemukan Yesus. Dan dikatakan tadi, sesudah mereka berjumpa dengan Yesus, mereka itu bersukacita. Tanda bahwa kita berjumpa dengan Yesus, tanda bahwa kita sudah mengalami kasih Tuhan dalam diri Yesus itu ialah sukacita. Maka sesudah sekitar 10 bulan kita mengalami masa pandemi ini dengan berbagai kesulitan dan tantangan yang ditimbulkan olehnya, kita menjadi seperti orang-orang maju, tetap bersukacita. Karena kita tahu kita tidak pernah berjalan sendiri. Ada sebuah lagu mengatakan, "You never go walk alone." Kita tidak pernah berjalan sendiri. Betapapun susahnya dan betapapun banyak tantangan dan kesulitan yang dialami 3 orang Majus itu, akhirnya mereka sampai di tempat Yesus. Mereka berjumpa dengan Yesus dan mereka membawa persembahannya. Tugas kita sebagai murid-murid Yesus, sebagai anak-anak Allah, ialah membawa persembahan, puji-pujian, bukan dalam barang benda, tapi pertama-tama dengan hati dan syukur kita, dengan lagu-lagu seperti dibawakan oleh adik-adik, anak-anak kita Sekami pada pagi hari ini. Itulah tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang Katolik. Dan sebagai mana diamanatkan oleh Hadasa Keuskupan kita untuk periode kedua mulai tahun lalu, tahun ini kita memasuki gereja berdialog. Allah sudah membuka pintu dialog kepada manusia dengan menawarkan kasih-Nya kepada semua orang tanpa kecuali. Di hadapan Allah sesudah Yesus datang, kita semua adalah sama derajat. Tidak ada minoritas, tidak ada stigma atau cap suku ini hanya kerjanya itu, suku ini kerjanya itu. Kita semua dipanggil untuk memuliakan Allah dengan keunikan dan kekhasan kita sebagai manusia pribadi, juga sebagai kelompok.
Dan oleh karena itu orang Katolik di Kalimantan Selatan jangan pernah merasa minoritas. Kami hanya sedikit. Jangan pernah seorang pun merasa berkecil hati karena dia dari suku ini atau suku itu. Dengan Epifani, Allah mengangkat kita semua menjadi orang-orang yang satu martabat. Anak-anak Allah, murid-murid Yesus. Dan kitalah yang dalam hidup kita, dengan profesi kita, dengan pekerjaan dan kegiatan kita sehari-hari, harus mewartakan itu. Bahwa kasih Allah ditujukan kepada semua orang. Dan setiap orang, siapapun juga, diundang untuk menanggapi kasih itu. Dan buahnya adalah kekuatan, pengharapan, sukacita dalam hidup sehari-hari. Apapun juga tantangan dan kesulitannya. Semoga seperti 3 orang Majus dari timur dan Injil tadi, kita tetap berusaha untuk semakin mengenal Yesus. Menemukan dia dalam kehidupan kita sehari-hari. Setiap peristiwa kehidupan apapun juga, untung dan malang, berhasil atau gagal, di sana kita dijumpai dan ditemani oleh Yesus untuk menempuh siara hidup kita di atas muka bumi ini. Semoga perayaan Hari Misioner Sedunia pada pesta Epifani pada hari ini, hari yang ketiga dalam tahun 2021, dan dimeriahkan dengan kor yang indah dari anak-anak kita, anak-anak sekami, menjadi sumber kekuatan dalam mengawali tahun 2021 ini dengan semangat, dengan kegembiraan, dengan keyakinan bahwa apapun juga yang terjadi, kita tidak pernah berjalan sendirian. Allah adalah Immanuel, Allah beserta kita. Dia membimbing kita untuk bersama-sama dengan semua orang berkemauan baik, membangun kerajaan Allah, kerajaan damai, kekuatan, pengharapan dan kasih, mulai dari rumah kita masing-masing, akhirnya melebar ke komunitas, ke tempat di mana kita bekerja dan tinggal, ke seluruh Kalimantan Selatan, dan akhirnya ke seluruh tanah air yang kita cintai ini. Tuhan mendampingi kita selama tahun 2021 ini menghadapi hari-hari esok yang memang penuh tantangan, tetapi juga indah dan penuh berkat. Amin. Tuhan memberkati.